Gue nggak setuju, salah berobat lo kalau jual. Di sini kita nggak ada ijab-ijab jual-jual. Lama-lama jual-jual-jual, lama-lama memek lo jual. Nggak boleh. Kalau memang laku, udah izin Allah, nanti ada aja jalannya. Kan ibu sama bapak masih punya anak nggak? Nggak punya anak. Ya kan masih punya anak, kenapa aset dijual? Minta aja sama Allah uang 100 miliar kayak Abi sama Lisa tuh yang ada di YouTube tuh. Kan ayatnya gini, Pak. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ngapain mesti jual aset? Minta aja sama Allah. 100 miliar ya Allah minggu ini ya. Oke. Ini enggak. Mau jual aset. Buat apa aset-aset dijual? Anak. Buat cucu. Kalau kita apa-apa dijual, apa-apa dijual, nggak bersyukur bener sama Allah. Kalau menurut saya. Tapi terserah ibu mau bapak. Jika tetap mau dijual, monggo. Tinggal praktekin ilmu RDAY. Kencingin juga laku. Siram reneman sana dalam juga laku. Atau apa nggak bebas. Ada lagi? Iya pegang mic-nya kan gua nggak dengar. Untuk anak kan sekarang kan kerja di gampang. Mau pindah kerja kemana? Ya, insya Allah nanti mau sebenarnya sih saya kan sekarang ditutup, tapi dia kan namanya ya iyalah pindah lah, ngapain kerja abal-abal bu. Berapa gaji dia terakhir? 6 juta. Sedekain dong gaji terakhirnya 6 juta. Boleh duitnya dia, boleh duitnya ibu. Sedekain ke Allah 6 juta. Nanti dia pindah. Kayak anak saya aja. Papa, aku pengen praktek dokter di rumah sakit yang ganteng-ganteng. Emang ada pasien yang ganteng-ganteng? Kata papa ada. Emang papa ngomong gitu? Kan kata papa ucapan adalah doa. Jadi aku ngucapnya pasiennya ganteng-ganteng. Bisa apa? Oh, berapa duit kamu ada di tabungan? 7 juta. Sedekain semua. Kocok. Keluar namanya. Praktek di rumah sakit TNI Angkatan Udara Salamun Bandung. Itu pasiennya kan ganteng-ganteng. Coba kalau praktek di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Pasiennya pembunuhan semua. Udahlah, ucapan adalah doa. Tinggal ibu ngucap apa, pasti diterima sayang. Pasti. Berapa gaji kamu terakhir kata Pak Haji? 6 juta. Sedekahin. Nggak punya. Mamah pakai uang mamah sedekahin. Terima. Karena sedekah itu tolak bala bu. Orang yang suka nggeser-nggeser posisi jabatan orang. Kalau yang orangnya digeser sedekah, itu bonusnya dari Allah mati bu. Nggak hidup. Kan lumayan. Misalkan anak ibu lulus. Digeser sama orang HRD. Karena dia mau masukin adeknya. Ibu udah sedekah dulu 6 juta. Lumayan HRD-nya mati. Ngurangin penduduk. Alhamdulillah. Program pemerintah. Pokoknya sekarang yang jahat-jahat sikat aja dah. Ngapain hidup di muka bumi ini? Pakai apa? Pakai sedekah. Tolak bala. Yang dablek-dablek, yang galak-galak, yang suka ngancem-ngancem. Udahlah. Keluar lo dari dunia Allah, pindah ke alam baka gitu. Daripada kita kasih tahu berantem, udah nggak level zaman sekarang berantem. Zamannya sekarang apa? Zamannya sedekah. Namanya nyantet halus. Ada lagi? Sekarang sudah mulai proyek. Pertanyaan nih. Ya ibu tinggal bapak ngikutin ilmu RDAI aja. Kan bapak bisa nyimak. Apa tuh ilmu RDAI? Praktekin aja. Emang ilmu RDAI susah? Enggak. Emang pakai mahar? Enggak. Ikutin aja. Saya yang bangun jam 00 mulai 3 hari. Ya udah dilanjutin terus, jangan berhenti. Kalau bapak hari ini terkabul, kayaknya yang juara protes gue dulu ke Allah. Masa baru 3 hari udah terkabul? Gue yang protes. Terusin bos. Lo kenapa proyek lo hancur? Kenapa lo salah beli? Emang tiap malam gue tahajudin, gue ijab kalau tengah malam. Allah, bapak yang gendut, bom-bomkar, palanya ubanan, orang Surabaya, kelilit utang. Amin, amin. Nah, lu
Tenang aja, bos. Ada lagi? Dari jam 12 sampai subuh itu Nggak boleh tidur. Nggak boleh. Jam 00 bangun. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Baca Quran 12 juz. 2 rakaat sebelum subuh. Sholat subuh. Tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Kalau ada yang jahatin bapak, kalau ada yang usilin bapak, tukerannya mati. Nah gitu aja. Misalkan bapak mau tender, dijolimin, bapak ikut ini, di-cut ini. Kurangin penduduk, bos. Lumayan, bantu program pemerintah. Penduduk udah kebanyakan. Nah kedua, paksain bapak bisa nggak bisa, jangan diseselin apa yang udah terjadi. Bapak kan suka nyesel. Tahu begini kemarin gue nggak usah minjem. Jangan, Pak. Karena orang bank, orang BPR, orang-orang riba tiap hari tahajud di sini. Biar banyak yang minjem, kata anak yatim. Amin. Nah, lu pada kena. Iya, coba lihat nih kalau Bapak ngobrol. Bapak kerja di mana? Saya di bank. Bapak kerja di mana? Saya di BPR. Bapak kerja di mana? Saya rentenir. Saya kerja di mana? Saya spesialis riba. Semua pada tahajud, Pak. Apa saya larang? Enggak. Udah lo ijab aja yang banyak lo, bos. Biar apa? Biar pasien gue banyak. Ini banyak pasien. Intinya gini, Pak. Tidak ada yang serba kebetulan. Semua udah seizin Allah. Jadi Bapak jangan diseselin. Kalau begini gue nggak mau usaha ini. Ya nggak bisa lah. Nikmatin, jalanin, syukurin. Kalau Bapak kan sama Ibu mikir, komen, ngeluh. Jangan dong, bos. Nikmatin aja. Nikmatin aja. Kadang kita baru denger ceramah, ini dosa. Ini dosa. Jangan terpengaruh, Pak. Emangnya dia Tuhan. Tuhan aja nggak ngomong begitu, santai aja. Yang penting jalanin, syukurin, nikmatin. Apa-apa riba, biarin. Gitu. Jangan langsung pengen keluar dari riba. Biarin aja, nikmatin dulu riba. Gimana kan riba berjasa sama kita, Pak. Iya, gue nyindir lo. Soalnya lo nggak kesindir-sindir, barusan gue sindir. Iya, takut riba. Nah, jangan. Bapak coba lihat, Ibu lihat. Orang mau ngawinin anak, bela-belain minjem di BRI. Ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar. Mau ngawinin anak, minjem BRI 1 miliar. Emang tuh nggak riba? Riba. Kita pada kondangan, makan. Emang yang dimakan nggak riba? Riba. Makanya kemarin ditulis, perkawinan anak saya sukses karena riba. Nggak ada yang kondangan loh. Perkawinan anak saya sukses karena pinjaman dari riba bank ini. Nggak ada yang kondangan loh. Nggak usah, udah aja diem-diem. Ngapain pakai spanduk-spanduk? Pernikahan anak saya sukses karena riba dari bank ini. Jangan, udah digulung aja. Udah aja, kita diem-diem. Yang penting lo makan riba ya. Misalkan undangan ada 5.000. Terima kasih ya, 5.000 pada makan riba semua. Santai, Bu. Tenang aja. Saya juga produk riba, Bu. Kok gitu? Ya dulu gue sekolah minjem di BPR. Jadi sarjana riba gue. Tapi kan pasiennya banyak tuh. Ini kan hasil riba semua. Udah aja nyantai, jangan digembor-gemborin. Kalau kita mau keluar dari riba ya pelan-pelan. Ibu sih takut riba. Takut riba. Nah, emang dari dulu sebelum ibu lahir kan riba udah ada. Sekarang aja tren riba sekarang. Dulu boro-boro. Hafiz Quran sekarang. Dulu zaman tahun 70 emang ada hafiz Quran? Nggak ada. Ngaji mah di kampung-kampung pakai lampu sentir. Sekarang hafiz Quran, minta sumbangan, minta sedekah Quran. Buatan-buatan. Dulu nggak ada orang begitu. Quran ya kita beli sendiri lah, ngapain.
10.000 buat ini. Bagus sih, tapi ngapain juga. Udahlah ibu santai aja, jangan takut riba bu. Kebanyakan orang yang takut riba, badannya nggak tinggi-tinggi. Memang nggak. Tepuk tangan. Jangan serius bu, santai aja. Kan orang bilang, Ji lu kenapa sih nggak serius? Lah ngapain juga serius? Orang yang ngabulin Allah, emang yang ngabulin gue. Jaim-jaim, ngapain? Yang penting gue pakai Toyota Alphard warna putih. Yang penting gue pakai Robicon. Daripada lu jaim-jaim naik Grab kan? Nah. Ada lagi? Pak Haji, saya ngaji itu tidak begitu lancar. Gak usah ngaji, emang dari tadi gue suruh ngaji. Enggak. Yang penting kontol lo ngaceng nggak sekarang? Kontol lo masih ngaceng nggak? Iya. Ya udah ML aja tiap hari. Sehari 3 kali bisa gak? Nggak bisa. Hah? Sehari 3 kali gak bisa? Sehari 2 kali setengah. 2 kali yang keluar, 1 nanggung. Atau sehari 2 kali. Nggak kerja nanti ya? Nggak pergi. Ya kan lo bisa, nanti ML-nya bisa pagi, bisa malam. Lo ML-nya kan gak usah harus di kantor, bisa di tempayan, bisa di lemari, bisa di akuarium. Berarti saya minta centong nanti. Ada centong. Kasih sekarung dah. Orang berbobot segini bisa kontolnya gede. Ngecil sendiri ntar. Kalau misalnya sampai adzan subuh itu saya mohon maaf karena perintah dari almarhum Bapak Pak Haji. Saya pernah di di baiat untuk melakukan ini wiritan. Maksud saya campur, kan mungkin ada waktu kosong, jadi saya baca. Saya diperintahkan baca surat Al-Ikhlas Kulhu itu 1000 kali, Pak Haji. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi tiap malam, jadi saya sudah melakukan itu. Sekarang Bapak baca Kulhu sama apa? Al-Ikhlas. Iya. Berapa kali? 1000. 1000. Iya. Utangnya lunas nggak? Enggak, saya sudah 8 bulan melakukan. Iya, lunas nggak utang lo? Belum. Ya udah jangan dikerjain dulu. Sekarang ya, lo berobat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, obatnya diminum. Al-Ikhlas, Kulhu, kata bapak lo mesti baca 1000. Nah, lo sekarang berobat ke gua nggak nyuruh Al-Ikhlas, gua nggak nyuruh Kulhu. Gua nyuruhnya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, bebas lo mau baca apa aja. Tapi gue nggak nyaranin Kulhu sama Al-Ikhlas. Lo berobat ke MMC. Sekarang lo minum obat dari gue MMC, minum juga obat dari Cipto. Kira-kira lo overdosis gak? Overdosis. Sekarang yang lo kerjain, utang lo lunas gak? Enggak. Sekarang lo kerjain, mobil lo Robicon gak? Enggak. Yang lo kerjain, mobil lo Land Cruiser gak? Enggak. Yang lo kerjain, mobil lo Jeep Mercy GL 400 terbaru gak? Seperti mobil Pak Jokowi. Kayak punya gue. Enggak. Yang ngapain dikerjain? Stop dulu aja. Pakai ilmu gua. Nanti kalau ilmu gua udah terkabul, mau ganti lagi ilmu lo boleh. Mau nerusin ilmu gua boleh. Begitu bos. Sekarang lo tiap hari minum Entrostop. Nggak mempan. Berobat ke gua. Gue suruh minum Imodium. Gue suruh minum Diapet. Lo juga minum Entrostop. Kira-kira bool lo gede apa enggak? Oblak bool lo. Gitu. Pak Haji, instruksi bapak saya almarhum, saya tiap hari sebelum subuh mesti baca ini 1000, ini 1000, ini 1000. Betul. Tapi utang lo lunas gak? Enggak. Ya ngapain diamalin orang gak lunas? Kecuali kalau hajat lo cepet, cespleng. Nah, baru. Soalnya nanti lo nggak ngejar baca Qurannya matahari terbitnya nih. Karena lo ngamalin itu. Gitu. Kan yang ditarget kan baca Qurannya sebelum matahari terbit harus udah selesai. 12 juz. Nggak boleh bacaan lain. Karena lo berobatnya ke gua. Nanti lo berobat lagi ke kiai mana? Amalannya beda sama gua. Lo boleh pakai dia atau mau pakai gua? Pakai dia, ya punya gua jangan diamalin lah. Tapi kiainya pakai Robicon enggak? Enggak. Dia pakai Innova. Itu.
karbon. Nah, ya udah. Pokoknya intinya gini bos, ini kita yang logika. Kalau lo udah berobat ke Cipto, lo mau berobat lagi ke rumah sakit MMC Kuningan. Kasaran gue sih, kalau lo memang mau ke MMC Kuningan, obat dokter dari MMC Kuningan aja yang lo minum. Obat dari Cipto lo stop. Walaupun penyakitnya sama. Pala pusing, di Cipto kasih Panadol. Di MMC lo kasih Decolgin. Dikasih Paramek. Ya Panadol jangan diminum dong. Itu intinya, perumpamaannya. Iya. Tapi setuju apa enggak? Terserah si bos, yang saya ngikut. Ada lagi? Ibu? Udah, itu aja. Jadi jangan takut riba. Hore riba, riba ketemu lagi. Alhamdulillah, riba gimana? Begitu dong. Jangan melengos kata riba. Kan gue pernah berjasa sama lu. Kenapa lu kacang lupa kulit nih? Coba dong jangan benci sama gue begitu dong. Kecuali kalau lu belum pernah pakai riba. Lu kan pernah pakai riba. Begitu bahasanya. Kasihan bu. Biar gimana juga riba kita tegur. Kan itu sahabat kita dulu. Hai riba. Ini kan gue peot karena lu. Kok gitu? Orang gue bayar kosmetiknya pakai kartu kredit. Oh. Pokoknya gini. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ibu masih pikir riba, masih mikir. Kalau ibu apa-apa riba, masih ngeluh. Kalau ibu apa-apa riba, masih komen. Pantesan nggak terkabul. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah gitu. Kalau orang bilang, bu jangan berobat ke Pak Haji. Masa riba malah hore-hore. Ya ngapa? Apa? Namanya juga kelulusan SD Impres. Beginilah. Seneng-seneng. Buat apa jaim-jaim kayak lu. Tapi mobilnya Grab car nggak mau gue. Atau lu pakai Pajero. Gue udah pakai Rubicon, bos. Lu masih pakai Fortuner terbaru. Gue udah pakai Rubicon, bos. Begitu aja, Bu. Jadi nggak boleh ngeluh ya. Kalau ngeluh tar ibu tambah pendek lagi. Nggak tinggi-tinggi. Jadi rubar-rubar. Ada lagi? Bapak udah masuk di grup belum? Belum. Masuk dulu di grup. Ya, saya Ya, grup masuk. Nanti nyimak. Pokok intinya gini ya, Pak. Saya maunya minggu ini Bapak ada yang terkabul hajat. Caranya apa? Menerima takdir Tuhan. Apa tuh? Tidak boleh ngerutu. Kalau Bapak masih ngerutu, gua angkat tangan. Duh, besok PO ada 6. Modal nggak ada. Itu ngerutu. Duh, PO besok ada 6. Modal nggak ada. Betul, itu namanya ngeluh. Betul, ada 6 bener. Betul, tepuk tangan dong. Waduh. Soalnya tadi gue lihat kontol lo ada bayangannya tuh 5. Iya ada. Betul. Kok gue nggak nyebut 2 ya? Oke. Ya makanya belum dibayar ini PO-nya sudah mulai datang. Itu ngeluh gak? Ngeluh. Ngeluh. Kan syarat terkabul nggak boleh ngeluh, nggak boleh mikir, nggak boleh komen. Syarat terkabul jalanin, syukurin, nikmatin. Bapak kesini naik apa kalau saya boleh tahu? Kesini. Fortuner. Oh, berarti gue nggak salah ya nyebut Fortuner tadi ya? Iya. Oke. Nah, Bapak bisa gak nanti perjalanan pulang, Bapak gila sedikit aja. Contohnya, telanjang bulat di mobil Bapak joget-joget. Masuk. Pokoknya gembira aja. Karena ini dilakukan sama Abi. Abi ketemu saya di Starbucks Aeon Mall Sentul. Saya bilang, Bi, bisa gak lo teriak-teriak di mobil lo sambil joget-joget? Toh di mobil juga sama bini lo berdua, telanjang juga gak masalah. Oke, demi 100 miliar, saya telanjang, saya teriak-teriak. Toh kacanya ribet, joget. Cair tuh Pak 100 miliar. Namanya Abi, istrinya namanya Lisa. Apa pakai jaminan? 100 miliar. Nah mau saya, coba Bapak tiru. Yang bagus-bagus tiru Pak. Walaupun telanjang bulat tapi kan bagus.
Yang dilihat duitnya, jangan lihat kontolnya. Enggak, perjalanan kan 9 jam, Pak Haji. Nggak apa-apa, telanjang 9 jam, tapi kan cair 6 PO. Maksud saya teriak-teriaknya berapa lama? Masa? Ya selama perjalanan dong dari sini sampai sono. Kecuali di rest area mau makan, ya stop dulu, dikunci pakai tali rapia diikat. Nggak usah lah, kan makannya di mobil suapin sama istri. Nanti pas sampai di Surabaya, Bapak lihat, bener juga kata Pak Haji. Gue seneng-seneng sepanjang jalan, hasilnya pada cair. Amin, Berarti, amin. iya saya nggak setuju Pak. Kalau orang bilang cair tuh susah, orang ada ayatnya kok di Al-Quran. Malam aku rubah jadi siang, kata Allah. Siang aku rubah jadi malam, kata Allah. Aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok ngabulin hajat Bapak nggak bisa. Yang cuma 6 PO duit, ngadain duit 6 PO. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok ngasih modal Bapak 10 miliar. Nggak bisa minggu ini. Bisa Pak. Tapi kan Bapak di sini kan kadang, apa iya? Kapan ya cair? Kapan ya cair? Kata Allah, Kus Plus, tolong kasih jawaban ke Bapak. Cairnya kapan? Kapan? Kata Kus Plus. Sampai berjumpa lagi. Tenang aja bos. Sekarang Bapak coba titeni, ingat-ingat. Kalau nih pengobatan saya nggak manjur, nggak mungkin. Dari jam konsultasi aja udah nggak wajar. Jam 10 malam. Tempat konsultasinya aja nggak wajar. Kandang embe. Yang berobat aja duduknya di lantai. Udah nggak wajar. Coba kalau Bapak datang ke konsultan. Di gedung ini. Taruhlah gedung apa namanya di Jakarta. Lantai sekian. Terus jam 8 sampai jam 5. Itu bener Pak. Tapi kan belum tentu ada yang terkabul. Mendingan yang ini gratisan. Tanpa mahar. Tanpa jaminan. Tanpa. Mendingan begitu. Ngapain keren-keren. Buka konsultasi di gedung ini yang terkenal. Di jalan utama. Lantai sekian. Empret. Tapi tetap harus bayar. Minimal 100.000 uang konsultasi. Kok ini kan enggak. Gitu. Udah gitu tempatnya aneh lagi. Di kandang embe. Karena saya lihat embe terkabul semua Pak, baru ngawinin bunting. Nah, coba Bapak kawin dulu istri Bapak. Buntingnya kan dalam bentuk terkabul. Kalau kambing bunting, kalau ibu terkabul. Kok nggak bunting? Ya udah kadaluarsa. Udah expired. Udah dipotong ya kan. Udah vasektomi. Berarti nggak salah ya kalau gue bilang, ya ibu nggak mungkin bunting lah. Karena udah gue keker kan. Karena udah di vasektomi. Tadi kan saya nggak mau ngomong, ibu yang ngaku sendiri kan. Makanya orang tanya, Jiko lo bener sih tadi ngomong si ibu nggak bunting. Ya karena gue lihat kagak ada salurannya. Nah, jadi PO-nya 6. Berarti lo udah pasti cair, bos, kan udah ketebak. PO-nya 6, mobilnya Fortuner, istri lo nggak bisa bunting. Udah ketebak semua. Mosok yang ini enggak, cair doang. Pasti ya? Yakin ya? Lo janji dulu biar cepet terkabul. Besok pagi, minimal hari Kamis atau Jumat pagi, harus ada yang cair. Lo berjanji. Mau gak ntar di mobil lo gembira, senang-senang? Ya. Jangan tidur. Jangan tidur. Gembira nyanyi-nyanyi. Yang nyetir saya yang nyetir saya kalau tidur kan nggak sampai-sampai. Makanya kan gue dibilang lo jangan pakai celana dalam, celana luar. Lo nggak telanjang, jadi biar ibu bisa mainin kontol lo pakai sumpit. Cihi, cihi, acik.
Ayo ngaceng, 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 ngaceng. Pokoknya bikin lo ketawa ada di mobil. Tapi kan Jumat cair, minimal kan Jumat cair. Ngapain serius-serius? Memang Pak Haji, ini ada satu yang belum dibayar. Pegang mic-nya, gue nggak dengar. Memang satu ada proyek yang memang sudah ditagih. Saya sudah yakinkan suami saya Kamis atau Jumat, paling enggak Kamis cair. Mudah-mudahan makanya saya langsung Jumat udah gue keker. amin ya Allah, amin. Berani gak lo? Nyupir nggak pakai celana dalam, nggak pakai celana panjang, telanjang. Boleh pakai baju tapi bawahnya mesti telanjang. Berani gak lo? Harus berani. Berani. Sama istrinya. Iya kan sama istrinya doang. Nanti lo di jalan di tukang mie ayam beli pangsit, beli sumpit. Nih beli sumpit. Nggak apa-apa. Orang bilang lo pengobatan apa sih Ji? No problem. Yang penting kan terkabul. Emangnya bertolak belakang sama agama Islam? Nggak ada bertolak agama Islam. Nih beli sumpit nanti ini kayak. Nah, ya udah dilomot. Ya nggak mungkin lah, dia begini aja nih tuh. Pakai sumpit beli, mainin. Gitu. Sepanjang masuk tol Sentul sampai tol Surabaya hanya cuman kerjaannya mainin kontol. Kalau nggak ngaceng pasti cair. Yang penting ibu, karena kan Abi sama Lisa pulang dari Aeon Mall Sentul menuju rumahnya di Pondok Gede, itu kan dia cuman gigi gembira, ketawa-tawa, ceria, teriak-teriak. Kan ibu nanti main sumpit, digocek ke kanan, digocek ke kiri, depan gawang, mundur lagi, gol. Begitu. Berarti saya harus isi bensin dulu sebelum Isi full tank. Kan nanti kalau ngisi Bapak emang mesti turun. Kan Bapak nggak usah turun. Bapak di mobil aja tinggal bayar lewat kaca gitu. Yang penting kan bicaranya cair. Ya. Saya nggak mau bicara-bicara yang lain. Kecuali kalau Bapak mesti, halo pengen terkabul, siapin ayam bulu terbalik. Kan enggak. Kalau pengen terkabul, Bapak baca ini, baca ini, baca ini. Buat apa baca, bikin bibir doer? Mendingan mainin kontol. Nih, diputer-puter gini, Pak. Tuh, kata Pak Haji sudah diputer-puter. Terus diplecetin, Pak. Bah, begini nih, Pak. Begitu. Lu bisa ketawa. Tadi kan lo baru datang kayaknya jaim, bener serius. Buat apa? Orang yang ngabulin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain serius-serius? Orang kan kadang serius, ngobatin serius. Kata bangsat, yang ngabulin gue goblok, bukan lu. Ngapain lu jaim-jaim? Gembira aja, orang yang ngabulin gue kok. Allah Subhanahu wa Ta'ala, gue yang ngabulin. Ngapain jaim-jaim? Sok-sokan kayak lu bisa ngobatin. Lu tuh nggak bisa ngobatin, tahu? Lu bisanya nipu lu. Jadi yang ngabulin siapa? Gue. Begitu, jadi ngabulin Allah. Tenang aja, ibu jadi lucu-lucu aja berdua. Toh suami istri. Bapak sama ibu ingat-ingat, selama perkawinan, udah berapa tahun perkawinan? Pernah gak ibu di mobil mainin kontol pakai sumpit? Pernah gak? Belum pernah. Nah, coba dulu ini. Kalau ini satu PO cair, besok 6 PO 6 kali permainan. Berani ya? Ini lo nggak berani. Alah cuman mainin alat kelamin doang. Atau kalau lo nggak mau mainin alat kelamin, istrinya duduk di samping, bapak nyupir, tangan kiri metik apa manual? Nah, masukin D sampai Surabaya, tangan kiri lo ngobel. Nah, ngobel, tapi jangan pakai cincin, takutnya ketinggalan di dalam.
Mau yang mana? Terserah. Gantian. Pokoknya yang penting lo berdua ketawa dan ketawa dan ketawa. Atau mau apa? Terserah. Ji, bisa gak metode yang lain? Boleh. Yang penting masuk tol sampai keluar tol isinya ketawa dan ketawa dan ketawa. Berarti kalau gue dikobel sama laki gue nggak pakai celana dalam. Setuju? Kapan buka? Dari sekarang. Kok gitu? Ya biar hawanya serem-riwing. Nah, pokoknya Bapak atur deh sama Ibu gimana dah. Saya kan apa ya, yang meraktekin sama Bapak. Saya kan hanya sebagai apa ya, penggembira deh. Karena saya lihat di depan mata Bapak tinggal selangkah lagi cairnya. Nggak sampai 5 langkah. Kalau ini kan masih berlangkah-langkah. Karena muka-muka jadul. Ibu tuh di depan mata. Udah depan mata. Ini yang lainnya jadul. Penggembira doang. Ibu tuh di depan mata sama Bapak. Tinggal selangkah lagi. Sayang. Sayang, sangat disayang. Praktekin dah. Ji, mendingan istri gue suruh telanjang. Kan dia pakai rok. Boleh. Boleh. Kan nanti saya beliin di Colgin. Nanti ibu biar semriwing. Tapi Bapak pernah gak konsultasi ke selain saya yang ketawanya bisa sampai ke pinggal-pinggal? Pernah gak? Ya, pernah. Misalkan konsultasi ke orang pinter, ke kiai, atau ke motivator, atau ke siapalah. Pernah gak nih sampai ke pinggal-pinggal begini? Enggak. Tanya tuh mesti ke kiai, Pak. Iya, ke kiai. Iya. Oh iya. Ya, ada paling kasih amalan, Amalan. apa istighfar, apa. Ya itu kan kiai, bener lah. Kan saya SD impres. Mana mungkin gue. Kalau gue ngasih amalan kali, waduh. Bisa guru gue pingsan semua, guru SD. Emang gue ajarin amalan sih. Praktekin ya. Iya, Pokoknya saya mau berangkat dari sini. Isinya cuman gembira, gembira, dan gembira. Emang bedanya gembira sama cemberut beda apa, Ji? Kalau gembira, hatinya buka. Berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Kalau gembira, hatinya buka. Berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Rahmatnya Allah, hidayah, ridhonya, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah masuk. Kalau hatinya buka. Tapi kalau hatinya nutup, cemberut, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah nggak bisa masuk. Karena dia ngunci. Hidup yang dicari bukan pahala. Loh, kalau gue sedekah yang pahala, goblok. Jadinya apa? Ridhonya Allah. Kalau pahala pasti. Jadi yang dicari ridhonya Allah, keberkahan, rahmat. Tapi kalau punya anak jangan dipanggil rahmat, biasanya ndablek. Jadi kalau punya anak jangan dipanggil sabar, namanya ndablek. Coba ibu cek. Di Indonesia yang anaknya namanya sabar, pasti bikin jengkel. Itu. Jadi rahmat, hidayah, ridho masuk. Ada lagi? izin, kan biasanya kan ada apa untuk mengamalkan, berarti saya kan izin untuk Boleh. mengamalkan. Boleh. Ibu mau ngamalin yang mana? Ya sekarang 3 hari ini kan, kalau saya biasanya waktu biasa sebelum lihat YouTube itu kan tahajud iya 3:30 iya. Oh, nggak boleh. Kalau di sini tahajud 3:30. Nggak boleh. Nah, sekarang anak yatim kan tahajud mulai jam 1. Masa ibu 3:30? Nggak sefrekuensi dong. Gurunya ibu kan anak yatim, bukan saya. Nah, ibu lihat anak yatim, ntar tahajud jam berapa? Jam 1. Kecuali kalau anak yatim tahajud 3:30. Gue setuju deh tahajud 3:30. Pasti lo terkabul. Nah, ibu naikin lagi tahajudnya jam 1. Itu. Kalau ibu mau ngamalin ilmu RDAY. Ji, gue udah ngamalin ilmu RDAY, kok hajat gue lemot. Tahajud jam berapa? 3:30. Hah? 3:30. Jam 1. Nanti kalau udah terkabul, baru 3:30 lagi. Kan macet tagihan. Baru ntar jam 1 lagi gitu. Tahajudnya jam 1 mulai. Harus. Nanti Bapak lihat. Anak yatim mulai jam 1. Sekarang kalau anak yatim di sini tahajud jam 1, masa Bapak tahajud 3:30? Nggak sefrekuensi dong. Kalau orang HT, break. Lu di frekuensi berapa? Frekuensi 1. Lu frekuensi 3:30. Nggak ngebreak dong. Nggak sefrekuensi, bos. Berarti kalau mandinya jam 00.
Senyum. Jam 1. Tahajudnya jam 1. Kan Bapak mesti andukan dulu. Emang habis mandi langsung tahajud? Kan andukan dulu, diplecetin dulu kontolnya. Digosok-gosok biar nggak ngantuk. Sampoan. Kan minimal setengah jam. Pakai baju, sisiran, gelas sajadah. Baru jam 1. Allahu Akbar. Utang pasti lunas, Pak. Karena kalau saya lihat utangnya Bapak, yang lunasin bukan Bapak. Yang bikin Bapak utangnya nggak lunas, karena Bapak pengen lunasin utang. Emang nggak boleh? Nggak boleh, bos. Bapak bertingkah aja utang di mana-mana. Nanti yang lunasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok gitu? Contohnya saya. Saya umur 3 tahun, ditinggal Bapak saya meninggal, saya main bola. Anak yatim main bola saya, umur 3 tahun. Saya tendang aja bola ke kaca tetangga rumah saya. Daripada nggak ada lapangan, udah dah, gue pecahin aja itu kaca tetangga. Terus pecah. Wah, kaget tetangga saya marah-marah. Saya nggak takut, bos. Sorry, Om. Nanti yang benerin kaca emak gue. Kok emak? Ya kan emak gue yang tanggung jawab. Gue kan masih kecil, umur 3 tahun. Jadi gue nggak ngerti tuh. Beli kaca di material nggak ngerti. Manggil tukang-tukang nggak ngerti. Biasa, bos. Kita ngutang, diomelin sama debt collector. Anggap aja dia debt collector. Siapa yang benerin kaca tetangga saya pecah? Ibu saya. Saya udah mecahin kaca lagi sebelah. Yang benerin siapa? Ibu saya. Jadi ibu Bapak mah ngutang-ngutang aja, Pak. Mau 1 triliun, mau 7.000 triliun. Bapak mah ngutang aja. Yang bayar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok gitu? Yang bisa kan Allah, bukan gua. Gua kan hanya cuman nyiptain utang aja. Contoh nih, Bapak punya anak umur 10 tahun. Ngambil jajanan di warung. Yang bayar riup warung siapa? Bapak. Emang tuh anak. Anak mah cuma ngambil doang di warung. Kayak gue nih. Ngambil aja permen. Nah, dikasih sama tukang warung. Tukang warung kok dikasih? Ya kan ada emaknya ntar yang bayar. Oh. Jadi lu bertingkah aja utang. Berarti lu dukung dong kalau gue utang. Iya, gue dukung. Tenang aja. Nanti hasil bagi 2. Tapi bener apa enggak terserah Bapak. Ini kan bahasa saya. SD Impres. Tapi kan walaupun SD Impres, Robicon, bos. Karena temen TK gua, temen SD, temen SMP, temen SMA, temen kuliah, temen kerja, nggak ada punya Robicon. Belum ada. Yang ada Fortuner, Pajero, Toyota, nggak level, bos. Nah, jadi Bapak jangan berpikir ngelunasin utang. Selama Bapak mikir ngelunasin utang, utangnya nggak lunas. Itu kata saya. Biasa kan orang protes. Ya namanya orang utang mesti bayar. Yang bayar Allah, bos, bukan gue, bos. Allah. Apa-apa disebut sama Allah. Biarin, bos, kalau dia marah-marah begitu, namanya juga penyelik duit. Lo langsung sebut dalam mati. Mati. Lumayan yang bentak-bentak gue mati. Gitu, bos, kurangin penduduk. Itu. Kan biasa debt collector kan marah-marah kan. Makanya penyakit debt collector adalah asam urat. Coba lo cek. Hampir 100% debt collector pasti penyakitnya asam urat. Pasti penyakitnya diabetes. Pasti penyakitnya darah tinggi. Kenapa? Karena dia kan waktu lahir nggak dibiasain marah-marah. Karena dia kerja tuntutan harus marah. Jadi alhamdulillah tuh bonus. Berarti yang nolak barang saya bulan kemarin kan saya harus beli lagi 560 itu. Saya doain kayak Pak Haji ya mati gitu ya, Pak Haji ya. Biar mati ya. Soalnya Bapak lahir tahun berapa? 66. Oke, nggak apa-apa. Sebut aja. Soalnya nolaknya subjektif sih, Pak. Sebut aja, bos. Lumayan buat ngurangin penduduk, bos. Nanti melayat kalau udah mati ya. Jangan nggak melayat. Kasih berapa ya? Ya kasih 1 juta deh. Uang kerohiman. Ada lagi? Udah cukup nih. Melaksanakan. Nggak praktek aja ya. Praktek. Masuk grup dulu ya. Iya. Oke, makasih ya. Gantian duduk nggak apa-apa ya. Biar geser ya. Oke, Bapak masuk sini geser kiri. Berempat. Oke, masukin di grup. Om Regi, berempat. Pindah, Ibu. Pertanyaannya apa? Gini Pak Haji, saya itu punya hutang perorangan itu 12 titik, kemudian hutang di bank itu 3 titik.
dan kebanyakan dari itu deadline di tanggal 30 Juni ini. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaan saya, langkah apa yang ekstrim yang Ya bisa mikir, lo kan masih mikir. Lo kayak gua aja, mecahin kaca tetangga gue yang benerin kaca kan mak gua. Lo ngutang aja lagi. Gali lubang tutup sumur, gali sumur tutup empang, gali empang tutup danau, gali danau tutup laut. Tenang aja. Lo mikir, gua punya 13 titik. Ya biarin aja, tenang aja. Nggak bakal lo di penjara, bos. Mana ada orang utang di penjara. Itu kan perdata, bukan pidana. Kecuali kalau lo nipu. Terus? Nah, terus gini Pak Haji, dari semua itu, totalnya itu kan 1,5. Nah, jadi 1,5 itu, Lo ngutang lagi dong, 3 miliar. 1,5 bayar, 1,5 lo ngembat lagi. Besok ngutang lagi gitu. Lo nya goblok. ini Pak Haji, apa, yang itu kan karena saya itu kan pinjam sama orang, cari investor. Ya, jadi yang kedua usaha ini, dua-duanya itu ngabur. Ya Jadi nggak apa-apa. yang satu sudah kami proses, tapi masih dalam tahap penyidikan. Yang satu ini dia ada janji di tanggal 30 untuk melunasinya, tapi kami sudah menelusuri keberadaannya, sekarang dia udah kabur juga. Ya iyalah, itu kan blow-onnya lo. Ngapain nyari-nyari investasi? Minta sama Allah kan ayatnya. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Ngapain nyari-nyari duit orang? Investasi. Nanti lo taruh duit ke gue, nanti dapat sekian. Ngapain jadi calo, bos? Udah lo minta aja sama Allah. Allah, gue minta ya 10 miliar ya. Nanti kan lo dapat dari Allah 10 miliar. Bayar dong. Kok malah lu lapor ke polisi? Ngapain lapor, bos? Bikin kerjaan polisi banyak aja. Udah aja, nikmatin. Emang lapor lu nggak ini. Berarti Blow-onnya lu. Udah lu minta sama Allah. Ada uang 10 miliar. Nanti anak yatim. Amin, amin. Usap kepala anak yatim, cium keningnya. Kalau lo kan usap kepala ibu yatim. Nah, itu yang batal. Harus anak yatim, bos. Ada lagi? kalau untuk riadoh itu diperlukan nggak Pak Haji? Ya perlu lalu sekarang punya duit nggak buat sedekah? Nggak punya. Ya gablek lo mesti riado dong. Sedekah profesi. Nyebokin ibu yatim, mandiin ibu yatim. Kalau bisa anak yatim lo urusin aset yatim, mandiin sapi, ngebokin sapi, ngawinin sapi, ngurusin kuda, begitulah bos. Mau kan banyak tuh yang pada riadoh terkabul. Siapa contohnya? Dodi, utangnya 2 miliar. Siapa lagi tuh? Bambang Anco, utangnya 2,8 miliar. Bu Ai, utangnya 2,5. Kan pada terkabul semua. Sekarang dia suruh sedekah duit, nggak gablek. Ya sedekah profesi dong. Sedekah tenaga dong. Jadi itu mulai dari besok atau kapan Pak Haji? Oh bebas bos. Lo atur sendiri, gua kan nggak ngatur kayak gitu. Itu kan recehan bos. Lo hubungin aja Bambang Anco. Kan ada di bawah. Yang ngurusin riado. Ada lagi? Iya. Lo terlalu banyak mikir bos. Seperti yang lain nih mikir, apa-apa mikir. Ngapain mikir bos? Emang umur lo sampai besok. Nah kalau umur lo amit-amit jam baik, ntar bentar lagi, sejam lagi selesai, mau ngomong apa lo? Ngapain dipikirin utang? Kita mikirin utang. Nanti utang dibawa mati. Ya itu bukan urusan kita. Kalau Allah memang takdirin begitu ya gue terima dong. Jangan takut bos. Lo tuh terlalu ketakutan bahasa-bahasa orang. Santai aja. Lu gak takut bos bahasanya anak yatim tiap hari 500 santunan. Emang yang nyontunin gue. Yang nyontunin Allah. Herannya ada tamu aja kayak tadi barusan. Ji, gue titip ya 500 juta ya buat anak yatim. Ya lo kasih aja ke anak yatim. Enggak lah, kasih lo aja. Ya udah, mana uang jasanya? Nih uang jasanya 500 juta buat anak yatim 500 juta. Alhamdulillah. Itu, Ji, gue titip mobil ya. Apaan? Gue nggak tahu tuh mobil merek apaan. Gue nggak level bos, udah aja taruh situ.
Kecuali kalau Robicon baru gue pakai. Kalau nggak ngapain? Mobil abal-abal, bikin badan gue pegelinu. Udahlah, lo pokoknya jangan mikir, lo kebanyakan mikir, bos. Jangan kalah lo sama si Roni, pasien gue 2015, dagang sembako, sehari omsetnya 20 juta. Sekarang 2023, omset dagangannya Roni 600 juta. Roni sama lu gantengan lu, tapi saldonya gantengan Roni. Ada lagi? Nah, kayak hari ini juga Pak Haji, kan saya baru ngikutin 2 minggu ini YouTube itu Pak Haji. Jadi selama untuk penyelesaian hutang-hutang saya itu, kami sudah jual aset 3 kaplingan, kemudian mobil saya juga sudah terjual, dan itu pun nggak menutupi. Ya lagi gobloknya lo, ngapain jual-jual aset? Karena belum menemukan channel ini Pak Haji. Iya. Berarti lo pinter ya? Gue pikir blow on. Nah, jadi ada kemungkinan Pak Haji ya di deadline waktu yang 30 Juni ini bisa ada yang masuk gitu Pak Haji. Maksudnya? Ada duit masuk gitu. Pastilah bos. Kan syarat terkabul RDAY sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat nggak boleh bolong, ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah 1 juta nggak boleh bolong. Kan syaratnya itu. Ada lagi? Nah, kalau untuk yang ngejalanin dari Pak Haji itu yang 12 juz ya Pak Haji. Nah, ini saya ada keterbatasan karena saya baca Qurannya juga belum lancar. Ya udah nggak usah, ngapain baca Quran, baca komik kan. Tuh. Bebas bos, kan itu nggak penting. Yang penting lo yakin. Pasti utang gue lunas bulan ini. Pasti. Ada lagi? Oke, cukup Pak Haji, makasih. Bos, lo udah masuk grup belum? Belum. Masuk dulu. Ya. Ayo geser. Masuk grup ya. Harus masuk grup. Geser. Masuk. Ibu, geser. Mbak, masuk. Iya masuk. Ayo cepetan. Ayo, mana anaknya? Ayo masuk. Ayo, pertanyaan apa? Pertanyaan langsung Pak Haji. Ya. Ini saya punya ada hajat 2. Pertama ngejualin tanah, yang kedua nikah. Nah menurut Pak Haji, Ya lu ijab aja anak yatim. Ijab lah apa yang harus ajabnya? difokusin yang mana dulu? Aku apa kata prasangka hambaku? Lo apa yang yakin? Kok nanya gua? Yang, Gak bisa. Lo yakin apa? yang yakinnya sih nikah dulu. Ya udah nikah. Ada lagi? Cuman ini uangnya belum kepegang. Ya lo ijab lagi dapat uangnya. Mana masuk kawin pakai duit? Kawin kan pakai kontol. Gak pakai duit. Ya kan, iya. Ada lagi? Cukup sih itu aja. Oke, langsung praktek. Udah masuk grup? Oke, geser. Geser. Bapak geser. Masuk. Pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Haji. Saya sebelumnya sangat-sangat berterima kasih sama Pak Haji karena bisa merubah suami saya menjadi orang yang ceria. Jadi dulunya sama sekali untuk senyum itu susah. Gara-gara lihat YouTube-nya Pak Haji, suami saya sekarang bisa tersenyum dengan lebar. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wah. Itu luar biasa. Selama 17 tahun saya menikah, belum pernah melihat senyumnya yang seikhlas itu, yang luar biasa pokoknya. Benar-benar saya sangat-sangat berterima kasih sama Pak Haji bisa merubah suami saya jadi seorang yang ceria. Seperti itu. Kalau saya boleh tanya, saya tuh bikin suaminya senyum tuh saya melakukan apa? Yang dilihat suaminya apa? Atau mbaknya lihatnya apa? Kok bisa senyum? Kalau saya boleh tahu. Gini, jadi suami saya kan ketika kita ada masalah jebrot gitu ya, suami saya cenderung murung sekali. Dan ini terus kemarin saya dikasih teman saya itu YouTube malam Jumat ya, dikasih YouTube-nya jenengan, itu dikasihkan ke saya kirimkan ke suami saya. Terus suami saya pulang dinas, saya bilang, Jakarta itu berapa ya kalau mau ke Jakarta? Apa? Mau ke situ. Terus daripada rame, saya tinggal ngelesi. Pulang ngelesi, orangnya sudah tertawa dengan lebar, bilang, Bunda kalau mau ke Jakarta, ayo cari tiketnya. Tepuk tangan dong. Wow. Saya sampai tertegun, bener nggak ini gitu. Karena selama ini secara jujur, ketika ada masalah,
itu saya bawa ke sini, suami saya kurang srek, ke sini tidak srek, ke sini tidak srek. Tapi ke Pak Haji orangnya katanya yakin tingkat dewa. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Wah. Ya, alhamdulillah kita sudah, saya mohon izin sudah melakukan duluan apa yang ada di YouTube seperti mandi, sholat tahajud kalau malam, ML. ML. Nah, Iya. kalau Mbak ML tuh setelah nonton YouTube saya, Mbaknya tuh ML-nya posisi di atas atau di bawah? Di atas. Oke. Sambil ML meraktekinnya kayak gimana, ngucapnya gimana, biar tamu yang di ruangan ini masuk Katanya, UGD. ya, katanya Pak Haji suruh bilang lunas, 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 lunas gitu, ya. Iya. Kan seperti itu. Iya. Kan Pak Haji bilang lunas, lunas, lunas seperti itu. Iya, Ya iya. sudah. Saya bilang sama Terus suami suami, ngomong apa tuh? Mbaknya teriak-teriak lunas. Hah? ketawa. Tepuk tangan dong. Jadi suami saya bilang, ayah kita lakukan itu kayak yang ada di YouTube. Oke. Kayak gitu. Apa? Tahu-tahu ya gitu. Kadang-kadang waktu habis pulang dari ngelesi gitu. Dah, ayo. Lah gitu. Tahu-tahu seperti itu sendiri gitu loh. Jadi Otomatis ya. ya otomatis. Alhamdulillah. Berkat Pak Haji, ya itu tadi saya bersyukurnya itu bisa merubah suami saya yang pendiam kayak seperti itu. Ternyata sekarang bisa tersenyum dengan lebar, tidak ada beban. Itu yang saya lihat sekarang ini. Padahal kemarin itu wajahnya itu ditekuk. Saya rasanya mau bunuh diri kalau lihat suami saya seperti itu dulu. Iya, iya. Tapi Ya. sebelum dibunuh dia udah dibunuh sama suaminya ya. Kayak kontol ya. Jelep, 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 jelep. Ya, alhamdulillah. Saya sangat-sangat bersyukur itu. Jadi tadi pesannya suami saya yang selain yang pelunas hutang itu berarti saya melakukan itu sesuai, tidak apa-apa, nggih. Itu sudah benar, nggih. Terus yang kedua, suami saya mau pindah dinas. Untuk sekarang ini kan dia ada di Danintel Kodam 5 Brawijaya. Ini kan pangkatnya Sertu, ya. Sebentar lagi itu harus keluar dari situ dan menentukan perpindahan. Saya dan suami sudah sepakat pingin, walaupun saya sekarang rumahnya di Bojonegoro, ya, sudah punya rumah, sudah bangun rumah di situ, sudah bangun toko, tapi karena kemarin dengan adanya peristiwa kemarin itu saya merasa sama suami perlu ketenangan jiwa, jadi kita memutuskan untuk pindah ke Pacitan. Minta doa restunya supaya cepat pindah ke Pacitan, karena kemarin setiap mengajukan kok di Korem, kalau mau ke Pacitan kan harus ke Korem ini Madiun dulu. Lah, itu selalu penuh Pak Haji, sehingga suami saya masih terpental terus. Lah, ini yang harus dilakukan apa supaya cepat untuk bisa ini. Colek memetnya ibu, jelep pakai jari kiri, Ya. taruh di mulutnya dia. Pindah Pacitan. Berapa Colek kali? memet ibu, taruh di mulutnya suami. Pindah Pacitan. Colek sehari 9 kali. Sehari 9 kali. Iya. Sehari Nanti 9 dia kali. pindah ke Pacitan. Sama supaya di Pacitan bisa langsung punya rumah. Colek memet ibu, taruh di mulutnya suami, langsung punya rumah 1000 meter. Nanti punya langsung rumah 1000 meter. Amin. Colek alat kelamin ibu, taruh di mulut ibu. Pasti punya rumah 1000 meter. Pasti punya rumah 1000 meter. Berapa kali? Umur ibu berapa? 43. Suami? Sama, ya, hampir sama. 86 hari paling lama. Ya, Colek, siap. colek, colek, colek. Nah, kalau pengen punya rumah, nyoleknya enggak 9 kali. Nyoleknya 43 kali. 43 kali. Sehari 3 kali. Oh, sehari 3 kali. Iya. Oke. Terus, kan ini anak saya yang terakhir ini, kan anak saya kedua-duanya di pondok. Alhamdulillah, itu sangat disyukuri, nggih. Jadi yang satu di Gontor Ponorogo, yang satu di MI Binaan Gontor Mantingan Ngawi, nggih. Lah, kita secara jujur saya mau punya mobil dan saya pasti punya mobil lagi, ya. Jadi kalau kita, Mobil apa yang ibu suka? saya mau Fortuner warna putih. Cari fotonya Fortuner, ibu foto, tulis di belakangnya, jadi milik saya minggu ini, jadi milik saya bulan ini, jadi milik saya tahun ini. Ibu kempit di alat kelamin ibu, kalau ibu mau tidur. Nanti Fortunernya datang. Siap. Ada lagi? Siap, nggih.
Terima kasih. Terima Oke, kasih. udah masuk grup? Belum. Ah, masuk grup dulu ya. Oke. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Ya, Pak Haji. terkabul ya. Insya Allah. Jangan pulang dulu, ijab dulu Saya mana mau kasih tahajud. foto, saya mau foto saya. Foto? Oh iya, ini bahwasanya saya itu sudah Siapa yang moto? ini, Siapa? teman Oke. Jadi kesini berdua apa sendiri? sendiri. Oh iya. Senyum. Mulut atas, jangan mulut bawah. Oke. Terima kasih, Kak. Makasih. Yuk geser. Salam buat suaminya. Salam. Siap. Yes. Ayo geser ibu. Geser. Ibu masuk. Bapak masuk. Pertanyaan apa ibu? Bismillah. Awas kena kamera. Pertanyaannya apa? Bismillah Pak Haji, saya nonton YouTube sudah 2 minggu. Saya cuma pengen minta izin dan ijazahnya, pengen melakukan bangun malam. Rasanya kalau belum ketemu Pak Haji kayaknya belum afdol. Ya, Nah, boleh. saya minta izin dulu. Boleh. Terus? Ya itu aja. Mudah-mudahan dengan saya bangun malam. Dengerin. Iya maaf. Mudah-mudahan. Lupa. Pasti. Pasti. Niscaya. Jadi harus kata-katanya Iya. niscaya atau pasti. Itu masih kebiasaan. Iya, saya. jangan. Ibu coba lihat nih. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Nggak ada ayatnya gini. Mintalah kepadaku, Mudah-mudahan. insya Allah aku kabulkan. Nggak ada insya Allah. Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Nggak ada kata-kata itu di Al-Quran. Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada. Semoga tuh adanya di apotek. Semoga lekas sembuh. Hasilnya separuh mati, separuh hidup. Janganlah, pasti hidup, pasti sembuh, pasti. Ada lagi? Ya mudah-mudahan pasti dengan melaksanakan yang sudah saya izin Pak Haji, saya punya rumah karena selama ini memang belum punya rumah. Pasti Bu, Ya. tapi Ibu nggak boleh sedih. Ya. Awas kalau sedih. Kalah lo sama Keong, tau gak Keong? Iya. Keong punya rumah gak? Punya. Keong. Punya. Masa Keong punya lo enggak? Iya. Pasti punya. Pasti punya ya. 1000 meter. Iya. Kalau Pasti. ini kan enggak. Ji, gue pengen punya rumah. Punya, tapi tipe 21. Hah? Kok tipe 21? 1, bangunnya siang. 2, mandinya siang. 3, kesiangan. Nggak boleh Bu. Orang zaman dulu rumahnya 1000 meter. Bangunnya jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud. Ini pas lahir sampai cucunya rumahnya tipe 21. Udah gitu di pinggir lagi. Paling pojok. Aduh. Kenapa? Karena bangunnya jam 6. Bangunnya jam 5. Nggak boleh. Orang yang bangunnya jam 5 pagi, rumahnya tipe 36, tipe 45. Udah gitu, nyicil pula. Punya motor, nyicil. Punya mobil, nyicil. Punya pasangan hidup, nyicil. Kok gak pasangan hidup nyicil? Kalau punya istri, istrinya cerewet. Kalau punya istri, istrinya suka buka-buka HP. Kalau suaminya tidur, HP-nya suami dibukain. Itu istri nyicil tuh namanya. Kok gitu? Pengen tahu? Gak boleh. Nah, kalau bisa ibu bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Baca Quran 12 juz. Nanti punya rumah 1000 meter. Amin. Ya Allah.